dan akan menutup darinya pintu jidal, yaitu berdebat yang enggak jadi amal, ya hanya ngadu ilmu tapi tidak diamalkan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Kita bahas satu yang sangat penting, bahwa jangan sampai semangat kita mencari ilmu membuat kita lalai dari semangat kita mengamalkan ilmu. Karena ilmu diciptakan untuk memandu amal kita. Orang beramal tanpa ilmu tidak bisa dan tidak akan diterima. Tetapi orang berilmu tidak mengamalkannya, ini juga bisa jadi petaka. Berikut ini ada beberapa kutipan tentang mengapa kita harus mengamalkan ilmu. Ada 12 alasan, ini aku kutip dari Ummah ya. Dari Malik bin Dinar berkata, barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberi taufik kepadanya. Jadi memang niat mencari ilmu itu bukan untuk tahu, tapi untuk saya bisa mengamalkan. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah. Dan Allah pasti tahu. Pasti tahu. Ada yang belajar untuk mendekat ke Allah, ada yang belajar tapi hanya untuk kepentingan duniawi, ingin dipuji, dianggap pintar, dia punya gelar, dianggap ahli ilmu, dan Allah tidak bisa dibohongi. Barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah terus memberi taufik kepadanya, kemampuan mengamalkan. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, hanya untuk kebanggaan atau kesombongan, maka dia tidak akan dapat taufik itu. Jadi tidak usah heran ya, ada orang yang ilmunya banyak tapi dia sulit sekali sholat, tidak mau di masjid, lambat, tidak mau tahajud, tidak juga mau mengamalkan saum, baca Quran, padahal ilmunya banyak. Ngomong seenaknya, kemudian pergaulannya tidak terjaga, marahnya tidak terkendali, zina mata, zina pikiran, banyak, padahal ilmunya sudah tahu itu tidak boleh. Kenapa? Sangat boleh jadi niat mencari ilmunya hanya untuk kekaguman orang, pujian, penghargaan, atau kebanggaan dirinya. Dan Allah tahu persis. Jadi tidak bisa, saya lillahi ta'ala, ya boleh saja nyebut lillahi ta'ala, tapi niat yang ada di hati tidak bisa disembunyikan dari Allah. Jika seorang hamba mempelajari suatu ilmu dengan tujuan diamalkan, maka itu akan membuat ilmu itu akan membuatnya semakin merunduk. Jikalau seseorang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya akan membuatnya semakin sombong. Jadi memang kalau niat kita ingin mengamalkan dari ilmu, maka ilmu itu akan membuat seseorang jadi tawadu. Tapi kalau ilmu itu tidak diniatkan untuk diamalkan, maka ilmu itu membuat sombong. Dan ingat ya, tawadu itu harus asli, karena ada yang tawadu fisik tapi hatinya tidak. Ada yang merunduk gitu, jalan merunduk, ketemu orang merunduk, tapi dalam merunduknya itu pun dia menginginkan pengakuan bahwa dia itu orang tawadu. Jadi dia bukan mengamalkan tawadunya, tapi dia acting dengan ketawaduan, pura-pura rendah hati, pura-pura merunduk, dengan harapan dia diakui itu sebagai orang yang tawadu. Kan ada yang beramal gini, ada yang dia berbuat baik karena ingin jadi orang baik, ada yang berbuat baik karena ingin diakui sebagai orang baik.
Beda tidak hadirin? Jadi jangan terkecoh oleh kita yang duduk, misalkan kita pura-pura duduk, ada orang begini, ada para kiai begini, tapi tidak pakai hati penghormatannya tuh, ya, hanya dia ingin dinilai orang sebagai orang tawadu. Itu juga sudah sombong, ya. Dan lihat yang kurang tawadu, dia akan jengkel karena dia merasa paling tawadu. Dari Wahab bin Munabbih berkata, permisalan orang memiliki ilmu lantas tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti dokter yang memiliki obat tapi dia tidak mau berobat dengannya. Aneh, ya. Selanjutnya, ayahku pernah membawaku pada Basil Al-Haris, lalu ia berkata, wahai Abu Nasr, anakku sudah masyhur dengan tulisan hadis dan ia terkenal sebagai orang berilmu. Lantas Basir menasehatiku, wahai anakku, namanya ilmu itu mesti diamalkan. Jika engkau tidak bisa mengamalkan ilmu seluruhnya, amalkanlah 5 dari setiap 200 ilmu, seperti hanya hitungan zakat dirham atau 2,5% dari Hilyatul Aulia, ya. Jadi memang kita tidak akan bisa seluruhnya. Ilmu haji kita tahu, tapi sekarang haji tidak semudah dulu, ya. Selain kita harus mampu juga secara syariat, harus sesuai dengan urutan bisa datang. Lalu gimana nih, saya tahu ilmu haji tapi saya tidak bisa mengamalkannya. Niat sudah, ikhtiar sudah. Banyak ilmu yang memang kita memiliki keterbatasan mengamalkannya, tapi jangan pernah tidak ingin mengamalkan. Kita harus ingin dan berusaha keras mengamalkannya. Ada lagi ulama yang mengatakan, ini Syakik Al-Balkhi, masuk dalam amalan hendaklah diawali dengan ilmu, lalu terus mengamalkan ilmu tersebut dengan sabar, lalu pasrah ke dalam berilmu dengan ikhlas. Siapa yang tidak memasuki amal dengan ilmu, maka ia jahil, bodoh. Jadi tidak bisa kita beramal tanpa ilmu, ya. Tetapi kalau kita terus nambah ilmu dan tidak berusaha keras mengamalkannya, maka kita jadi bodoh lah. Karena ilmu itu bukan untuk tahu saja, tapi untuk diamalkan. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan fatahullahu lahu ma la ya'lam, dan akan membuka kepadanya ilmu yang sebelumnya ia tidak tahu. Jadi kalau kita senang sekali mengamalkan ilmu, ya berusaha gitu, walaupun jatuh bangun dapat ilmu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun, senyummu kepada saudaramu maka sedekah bagimu. Diamalkan, diamalkan. Tiap ketemu saudaranya senyum, senyum, wajah cerah. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Tahan diri dari marah, tahan sekuat tenaga. Jadi dapat ilmu itu dipraktekkan. Itu Allah akan mewariskan kepadanya ilmu-ilmu baru. Jadi nambahnya ilmu yang paling bagus itu adalah dengan semangat mengamalkan ilmu. Pesantren tuh harusnya gudang ilmu tuh tempat terindah, tempat ternyaman, tempat teraman, tempat yang paling mengesankan harusnya pesantren, karena di sana sumber ilmu. Tidak ada tempat yang paling bersih selain pesantren harusnya. Tidak ada senyum terbanyak selain pesantren, betul? Tidak ada kata-kata terlembut, tersopan selain di pesantren, karena gudang ilmu di sana, betul tidak? Tapi kalau ada suatu tempat, suatu kampus yang belajar Islam tapi tidak sampai menunjukkan amalnya, itu bahayanya, itu kehilangan keberkahannya.
sama pesantren kotor misalkan ya, kemudian kasar dan sebagainya, hilang keberkahan ilmu. Karena buat apa ilmu dipelajari kalau tidak jadi amal, bisa mengundang masalah. Jikalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan membuka baginya pintu amal dan akan menutup darinya pintu jidal, yaitu berdebat yang enggak jadi amal ya, hanya ngadu ilmu tapi tidak diamalkan. Jika Allah menginginkan kejelekan pada seorang hamba, dia menutup baginya pintu amal dan membuka baginya pintu jidal. Jadi ribut terus ngebahas ini, kita harus begini, tapi tidak diamalkan. Innallaha ma'as sabirin, tahu yang benar kamu jadi orang, ya itu yang begitu. Ini kita aja ya, jangan gaul sama orang itu. Dia kerjanya ngomongin orang. Tahu nggak hukum ngomongin orang? Haram. Baca aja surat Al-Hujurat ayat 12, lengkap tuh hadirin. Padahal dia lagi ngomongin orang ya. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Al-Ansari radhiyallahu anhu memaparkan, barang siapa, ini mandalla ala khairin walahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, ini enaknya kalau mengamalkan terus ditiru orang, kita dapat pahala dari orang yang meniru. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, yang mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakan orang itu. Jadi kalau kita ngajarin orang tahajud, karena kitanya juga tahajud, lalu orang itu menjadi ahli tahajud, orang itu dapat pahala dan kita pun yang mengajarkannya dapat pahala. Itulah enaknya jadi para mubaligh, para pendakwah, asal ya dia niatnya benar dan dia mengamalkannya sekuat tenaga. Makanya orang jadi mengamalkan tuh karena kekuatan keikhlasan orang tersebut ya. Kalau seorang yang menyampaikan ilmu, orangnya ikhlas menyampaikannya tanpa pamrih apapun, dan dia berusaha mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain agar orang lain beramal, Allah tahu nih keikhlasan orang ini. Itu boleh jadi salah satu hadiahnya, orang itu dibuat bisa beramal supaya pahalanya ngalir kepada orang ikhlas itu. Tapi kalau kita ngajarin sesuatu dan kita tidak mengamalkannya, dan Allah tahu kita tidak mengamalkannya, juga kita dalam menyampaikan ilmunya supaya kelihatan pinter, yang paling buruk adalah menyampaikan ilmu supaya kelihatan dia sudah beramal padahal dia belum beramal. Tahajud sepertiga malam terakhir itu sangat nikmat, kita munajat, air mata bersimbah, nikmat, padahal dia nggak gitu-gitu amat ya nggak. Tapi dalam ceramahnya itu dia bukan ngajak orang tahajud, walaupun sepertinya ngajak, tapi dia lagi pamer seakan-akan dia sudah jadi ahli tahajud. Saum dong, nikmat tahu saum itu, padahal dia nggak saum ya. Tapi dia ingin diakui, jadi dia ngajak orang, tapi tujuannya bukan ngajak, tujuannya memamerkan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya, tapi dia nyebut-nyebut seakan-akan dia sudah melakukannya. Ini tipu menipu, dan Allah tahu persis kelakuan orang seperti ini. Bahaya. Pertanyaannya gimana dong? Saya belum bisa mengamalkan semua ilmu. Ya kalau kita belum mengamalkannya dan kita mau ngajak orang, jangan acting seperti yang sudah mengamalkannya. Ayo kita sama-sama, saya juga sebetulnya sedang berusaha ini. Jadi kita jangan seakan-akan udah jadi. Ayo kawan-kawan, kita maksimalkan lagi odojnya, one day one juz.